Pada mata air yang terdapat di kaki gunung Lulumatua, tumbuh sebatang kayu dalam bahasa Nias disebut Eoyo atau sejenis kayu yang tumbuh dan hidup di rawa-rawa. Pada mata air tersebut terdapat 2 ekor anak ikan belut, jantan dan betina. Si jantan bernama Susua, sementara betina bernama Oyo. Kedua nama ikan belut itu menjadi nama sungai di kaki gunung Lulumatua dan masing-masing tergolong sungai terbesar di Nias. Sungai Susua mengalir dari kaki gunung Lulumatua ke arah timur, sedangkan sungai Oyo mengalir dari kaki gunung Lulumatua ke sebelah barat. Setelah kedua ekor belut yang berdiam di bawah pokok kayu Eoyo membesar mencapai diameter 15 meter, maka pokok kayu Eoyo tidak cukup sebagai tempat mereka. Kedua ikan belut ini juga tidak mungkin lagi memperbesar lubangnya karena dihampang oleh batu-batu besar. Kedua belut raksasa ini mulai berpikir bahwa dalam waktu dekat akan menghadapi krisis yang sulit mereka atasi dan sudah tidak mungkin lagi bertahan hidup di tempat itu. Tempatnya mulai sempit akibat badan mereka yang semakin hari semakin membesar dan diperparah lagi dengan kebutuhan pokok seperti makanan sehari-hari, antara lain ikan-ikan kecil mulai tidak ada. Mereka juga tidak tahu bahwa di sekitar tempat mereka terdapat sungai besar atau laut yang sangat luas untuk mendapatkan tempat yang lumayan serta ikan-ikan kecil sebagai sumber makanan mereka. Pada suatu waktu saat purnama tiba, mereka makan seadanya. Karena yang mereka dapat hanya anak-anak udang kecil, maka mereka tidak kenyang. Bahkan buat mengganjal perut pun tidak cukup. Akhirnya kedua belut raksasa ini tidak dapat tidur. Mereka tetap berharap pada malam itu ada ikan-ikan kecil atau anak udang yang keluar dari lubangnya untuk mereka santap. Sambil menunggu mangsa di bawah keindahan sinar purnama, kedua belut raksasa ini bercerita panjang lebar tentang kehidupan mereka esok hari. Mereka sadar bahwa badan mereka sudah sangat besar dan baru kenyang jika menyantap 20-60 ekor udang setiap hari. Di tengah keasikan cerita mereka, tiba-tiba muncul seekor anak kecil. Ukuran besarnya tanggung untuk disantap oleh sang belut raksasa. Dia lari ketakutan dan terengah-engah sambil minta tolong. Oyo dan Susua menyapa si anak ikan dengan penuh kasihan sambil bertanya mengapa dia lari, bagai ketakutan dan minta tolong. Ampun belut raksasa, ampun Oyo dan Susua, tolong jangan memakan aku. Tolong, Oyo dan Susua menjawab. Ya, kami tidak akan memangsamu asal kau bersedia menceritakan mengapa kamu lari ketakutan. Ikan kecil menjawab, baiklah, selama ini kami hidup di muara dekat laut. Tiba-tiba datang sekelompok ikan besar mau menerkam kami. Dari indukku telah mereka terkam. Untunglah aku bisa lari lewat lubang-lubang batu kecil, sehingga gerombolan ikan besar tadi tidak bisa lewat di lubang batu kecil yang saya lewati. Aku selamat dan menyasar tempat belut Oyo dan Susua. Mendengar cerita ikan kecil itu, Oyo dan Susua saling memandang. Rupanya mereka tertarik pada cerita ikan kecil tadi. Mereka terus bertanya kepada ikan kecil apakah laut itu luas dan masih ada ikan-ikan besar yang mau menerkam ikan-ikan kecil. Lalu ikan kecil itu menjelaskan kepada Oyo dan Susua bahwa di laut itu sungguh banyak jenis ikan, mulai dari yang kecil sampai ikan-ikan besar. Jumlahnya tak terhingga. Mendengar itu, Oyo dan Susua berembuk kembali. Bagaimana caranya pergi ke laut itu? Kalau mereka menggali tanah di sekitar tempat mereka tidak mungkin karena penuh dengan batu. Lalu Oyo bertanya bagaimana cara menuju ke sana. Ikan kecil menjawab, aduh, kalau sebesar tuan-tuan tidak mungkin lewat, karena air di muara sangat dangkal. Susua berpikir dan memutuskan bahwa jalan satu-satunya bagi mereka mencapai laut adalah dengan mengundang hujan deras agar terjadi air bah. Dengan demikian mereka mudah berenang ke laut bersama arus banjir. Akhirnya mereka sepakat untuk mengundang hujan lebat selama 3 hari 3 malam, dimulai pada malam hari ke-12 terang bulan hingga pada hari ke-15. Saat bulan purnama tiba, terjadilah air bah hingga melewati pucuk-pucuk pohon, sehingga badan mereka tidak tersangkut. Mereka memilih waktu yang tepat untuk berenang menuju ke laut, yaitu pada pukul 4 pagi hari.
Oyo dan Susua saling mengikat janji. Siapa yang dulu bangun di antara mereka sebelum pukul 4, supaya saling membangunkan. Dan kalau air bah sudah tiba, Susua berenang ke arah timur, Oyo ke arah barat, dan keduanya bertemu di laut. Kedua suami istri ini saling bersumpah dan berikrar bahwa barang siapa di antara mereka yang melanggar, maka dia baru akan sampai ke laut setelah 9 tahun. Lalu mereka tidur menunggu pukul 4 pagi hari. Tiba-tiba pukul 3 dini hari, rupanya Oyo terbangun dari air bah telah menggenangi seluruh daratan, sampai gunung Lulumatua tidak kelihatan oleh genangan air bah. Susua masih asyik tidur. Entah mengapa Oyo ingkar janji dan memilih berenang lebih dahulu tanpa membangunkan Susua. Ia juga tidak pamit kepada Susua. 1 jam kemudian Susua terbangun. Ia memanggil Oyo sambil berteriak, namun tidak ada yang menyahut. Susua berkesimpulan bahwa Oyo telah berenang terlebih dahulu. Ia telah mengingkari janji. Tanpa basa-basi, Susua dengan rasa kesal dan berat hati mengutuk istrinya agar dalam kurun waktu 9 tahun Oyo tidak sampai ke laut sesuai dengan ikrar mereka. Namun demikian, Susua berharap agar Oyo tetap selamat di perjalanan. Hujan deras sudah mulai reda dan cahaya purnama terpancar ke seluruh penjuru. Susua membulatkan tekad untuk berenang ke lautan luas sebelum air surut. Susua mulai berenang ke atas permukaan air. Ia melihat lautan luas dan mengambil pedoman agar lebih cepat sampai ke laut. Ia hanya mengayuhkan ekornya 9 kali. Susua sudah sampai ke laut dengan membelah beberapa buah gunung batu. Demikianlah kisah mengenai asal-usul Sungai Susua, dongeng yang terlupakan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Yahoo!